Selepas dari Desa Winong Kalidawir, rombongan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Guntur Wahono menyempatkan hadir di acara sarasehan budaya di daerah Ngentrong, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Desa Ngentrong adalah desa sentra penghasil marmer, ikan asap, dan olahan batu alam yang berkualitas. Dalam acara sarasehan budaya ini, Guntur Wahono beserta warga dan tokoh masyarakat membahas tentang sejarah Jakabaru Klinting. Yang saya hormati Pak Kepala Desa Ngentrong, Kecamatan Campur Darat, Tulungagung. Yang saya hormati pula beliau Pak Camat Campur Darat, Pak Firdaus dari BKN, Pak Didi dari BKN Provinsi Jatim, Poro Sepuh, Poro Sepuh dan Kabupaten, Poro Batang, Poro Mitra Budaya ingkang sampun keparindah. Nyuwun pangapunten sadèrèngipun anggen kula matur nyandhet anggen panjenengan taksih gayeng lelenggan. Dinanggih kula sowan niku mboten paring cecala laku rumiyin. Ora ngekeki kabar sadurunge, tidak kasih kabar sebelumnya. Memang kula wau dipun jabrut nyawani niku. Senajan mung sakedaping nitra piuk kono tok wae. Kudu teko kono ben ketemu karo dulur-dulur Tulungagung. Ngaten nggih Pak nggih? Nggih. Saderengipun kula matur kathah kula badhe mitepangudin kalih panjenengan bilih kula keparingan asma Guntur Wahono. Guntur Wahono. Asal kula saking Blitar. Kosing Blitar kino pokok mlebet tengah wewengkon Tulungagung. Awit Tulungagung niki nderek wilayah gabil 7 provinsi, Pak. Nah, mila boten lepat menawi sak wanci-wanci Pak Camat kula sowan panjenengan keluar masuk wilayah di Tulungagung ini tidak lain tidak bukan ini karena tugas kami juga harus keluar masuk wilayah Tulungagung Blitar karena ini masuk di gabil 7. Nanti nggih Pak. Nggih. Panjenenganipun Pak Lurah sampun ngendikan bahwa Sarasen ini kepingin menguak yang sebenarnya tentang sejarah Joko Baru Klinting. Saya sepakat, saya setuju karena kami pun dengan Mas Didi ini berada di Badan Kebudayaan Nasional Provinsi Jawa Timur. Kebetulan Pak Didi ini wakil kepala bidang budaya dan saya sebagai sekretaris BKN Jawa Timur. Tetapi Bapak Ibu sekalian, karena masalah sarasian ini jujur Pak, mendadak sekali, saya tidak bisa berbuat banyak. Tetapi kalau jauh hari ada komunikasi, tentu kami bisa ikut-ikut mendatangkan narasumber sehingga bisa melengkapi masukan pendapat dari Bapak Ibu tokoh-tokoh budaya yang ada di Tulungagung ini, sehingga keinginan Pak Lurah kepengin merusing sak benere kaya ngopo to sejatine sejarahe Joko Baru Klinting lek ngendi-endi daerah padha ngakoni lek iso kuwi mancen bener-bener lakon kuwi cerita kuwi asale saking Tulungagung. Ngoten nggih Pak nggih? Nggih. Nun sewu Pak. Duka leres duka lepat. Cerita niki kira-kira kok banyak para budayawan, para ahli sejarah dan para pelaku budaya yang banyak yang tahu. Salah satunya Nun sewu duka lepat leres. Kan masih ada Pak orang-orangnya siswa budaya. Nggih Pak nggih. Nah, paling enggak itu sebagai dasar kita membuka wacana sehingga kurang lebihnya kalau Bapak-bapak perso yang lebih betul kan nanti disampaikan. Akhirnya ketemulah sejarah yang sesungguhnya. Cuma dari cuplikan sejarah Joko Baru Klinting itu punya filosof yang luar biasa menurut saya. Apa filosofnya? Joko Baru Klinting iso ngubengi gunung apa niku? Gunung Merapi. Lamo nggih, ada banyak versi nggih Pak, ada banyak versi. Nanti silakan itu diantar nggih. Ngubengi Gunung Merapi. Lah, mongko antarane butut karo sirah kok ora iso tempuh. Iso ditempuk gawe ilang. Kalau itu filosofi yang saya dapat Bapak sekalian,
Kepala itu adalah pangarso, para kepala, para pimpinan. Sementara buntut itu kawula. Piye tempuke antarane pimpinan, pejabat dengan rakyat? Tidak ada cara lain dengan menjulurkan lidah, dengan komunikasi, dengan bicara. Nah, kalau namanya pemimpin itu dekat dengan rakyatnya, dengan sering bicara, sering komunikasi, insya Allah apapun kemauan, keinginan rakyat ini akan tercukupi dan terpenuhi. Harus betul? Nah, mudah-mudahan ini adalah bagian kecil dari sekelumit cerita tentang itu. Tapi kebenarannya monggo Bapak Ibu para pelaku budaya bisa menggali secara arif, secara bijaksana, sehingga nanti bisa menerima masukan dari sana sini dan kebenaran ini bisa terkuat. Ada ya Pak Lurah? Nah, Bapak sekalian, tentu dalam mencari kebenaran sejarah ini kan tidak mungkin dalam hanya satu pertemuan saja. Barangkali bisa pertemuan berikutnya 2 kali, 3 kali sampai tuntas. Nah, Bapak sekalian, mudah-mudahan nanti pada sarasian berikutnya kula dipun kabari lan kemudian Pak Lurah. Barangkali 2-3 hari sebelumnya, mudah-mudahan posisi kami ada di Blitar, tidak lagi berkegiatan di luar daerah, kami akan berupaya untuk bisa datang kembali untuk tetap ketemu dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Ya Pak nggih? Nah, niki wau sakderenge Pak Lurah ngendikan babagan budaya, mergo kelingan Dewan Provinsi iki proyek. Nah niki kok proyek joge sarana budaya urusan proyek niki. Niki blokane saluran, makadam, talut niki joge. Sarana budaya blokane talut. Tapi tidak apa-apa, memang ini tugas dan tanggung jawab kami. Kami mendapat tugas Pak di Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Komisinya memang Komisi Pembangunan. Jadi Komisi Pembangunan ini membidangi masalah infrastruktur macam-macam itu Pak. Provinsi Jatim. Jadi mitranya adalah Badan Perencanaan Provinsi Bapeprom itu Pak. Kalau di daerah Bapeda, itu adalah mitra-mitra kami. Barangkali Bapak sekalian, nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya atau di agenda lain Pak Lurah, di luar kegiatan sarasian budaya ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan kami. Insya Allah Pak Camat, insya Allah kami siap, kita koordinasi, kita lanjut karena Tulungagung juga bagian daripada wilayah kami dan kami harus terjun di sini dan kami harus ikut-ikut membantu apa yang perlu diperjuangkan oleh masyarakat di Tulungagung. Makanya kehadiran kami tadi juga disertai oleh beliau Pak Agung itu dari Provinsi Jatim. Ya Pak ya? Bapak sekalian, jujur pada malam ini saya tidak akan mengganggu kegiatan sarasian penjenengan Pak. Tetapi untuk kegiatan berikutnya insya Allah kami akan datang. Ya? Mudah-mudahan niat baik Pak Kepala Desa dengan Bapak Ibu saudara sekalian dalam rangka menguak kebenaran sejarah daripada Joko Baruginting ini akan bisa terwujud dan ini akan memberikan satu gambaran yang jelas kepada kita semua bahwa Tulungagung benar-benar tempat kejadian dari cerita panjang itu semua. Nggak Pak? Itu ya Pak Profesor. Dan saya nanti mau izin Pak. Ini yang penting kenal dulu, perkara nanti berikutnya menyusul. Ngerti gimana Mas? Untuk bagian kata. Karena sudah seharian sejak pagi saya keliling-keliling di Tulungagung dalam rangka penyerapan aspirasi. Ini sudah kegiatan yang ke-4 atau ke-5 ya, sampai lupa ya ini. Sehingga saya harus setelah penyampaian ini nanti saya harus mohon diri dulu. Ngerti nggih Pak? Mboten teges kula nglirwake panjenengan anggenipun ngewontenaken sarasian. Nanging sakit kata yang jejiban yang sampun kula lampahi. Jadi awak ini keselipun boten karu-karuan. Tetapi untuk acara-acara berikutnya insya Allah kami akan hadir, akan datang di sini untuk koordinasi lebih lanjut tentang banyak hal. Salah satunya tentang budaya. Di luar itu sesuai tugas dan tanggung jawab saya selaku anggota DPRD Provinsi Jatim di Komisi D tentang pembangunan yang ada di wilayah Tulungagung. Nanti nggih Pak? Sampun kula sampun kuciwa ing manah. Mugi-mugi pepanggen menika saged barokahi dumateng kita sami. Nggih Pak? Lan pamuji kula dumateng ngarsani Gusti ingkang Maha Kuwasa, Bapak-bapak ingkang sampun kepareng lenggah, ingkang sampun kepareng rawuh niki tansah dipun paringi sehat kali Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi rezeki ingkang agung, nggih Pak. Wijang saged pepanggen malih kanthi kawontenan ingkang langkung sae. Mekaten kula bilih ingkang saged katuraken wonten klintah-klintah atur dalem nyuwun pangapunten.
Wa kini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.